Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardina dengan NIM channel 223367. Nah, saya dari kelas akuntansi E 2023. Di video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi di dalam mata kuliah perilaku organisasi. Oke, pada materi pertama kita akan membahas tentang materi memahami kerjasama tim. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari tim itu. Nah, tim adalah kelompok yang menghasilkan kinerja yang positif dan memiliki tujuan bersama. Oke, selanjutnya kita akan membahas perbandingan antara kelompok dan tim, di mana perbandingan di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan dari kelompok itu berbagi informasi, sedangkan dari tim itu kinerja yang kolektif. Yang kedua itu sinergi. Nah, sinergi dari kelompok itu biasanya netral atau biasa negatif, sedangkan dari tim itu positif. Yang ketiga itu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas dari kelompok biasanya individual, sedangkan dari tim biasa individual maupun mutual. Nah, selanjutnya itu yang keterampilan. Dari kelompok itu biasanya acak, sedangkan dari tim itu bervariasi atau saling melengkapi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis tim. Nah, di mana jenis-jenis tim secara umum itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu tim penyelesaian masalah, yang kedua itu tim swakelola, yang ketiga itu tim lintas fungsional, dan yang keempat itu tim virtual. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara mengubah individu menjadi tim. Nah, di sini saya ada 5 cara untuk mengubah individu menjadi tim. Yang pertama yaitu dengan melakukan seleksi, yang kedua melakukan pelatihan atau workshop, yang ketiga itu memberikan penghargaan, dan yang keempat memberikan kenaikan jabatan. Nah, yang terakhir itu kenaikan gaji. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi kedua dari perilaku organisasi, di mana pada materi kedua ini kita akan membahas tentang komunikasi. Nah, pengertian dari komunikasi itu sendiri adalah transisi informasi dan pengalaman menggunakan simbol-simbol baik antar individu maupun kelompok. Nah, pasti jika kalian mendengar tentang komunikasi, ada dua pihak yang terkait di dalam komunikasi ini. Yang pertama itu komunikator. Nah, komunikator ini adalah pihak yang menyampaikan informasi. Yang kedua itu pihak audiens. Nah, audiens ini sendiri adalah pihak yang menerima informasi. Jadi, setelah membahas tentang pengertian komunikasi, kita akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi berdasarkan psikologis. Nah, jenis-jenis komunikasi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu lisan. Nah, di mana pada jenis ini penyampaian informasi itu secara lisan atau dari mulut ke mulut. Yang kedua itu nonverbal. Nah, di mana pada jenis ini penyampaian informasi itu tidak disampaikan melalui lisan, tetapi dengan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Yang ketiga itu tulisan. Nah, pada jenis ini informasi disampaikan melalui biasanya itu surat menyurat. Oke, kita akan membahas tentang apa-apa saja sih manfaat dari komunikasi. Nah, manfaat dari komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kontrol, yang kedua motivasi, yang ketiga ekspresi sosial, yang keempat informasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi ketiga dari mata kuliah perilaku organisasi, di mana pada materi ketiga ini kita akan membahas tentang pendekatan-pendekatan dalam kepemimpinan. Nah, di mana kita ketahui pengertian dari kepemimpinan adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori-teori dalam kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan ada 4 teori yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu teori sifat. Nah,
Teori ini menjelaskan bahwa di mana individu mempunyai sifat bawaan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua itu teori perilaku. Nah, teori perilaku ini berbanding terbalik dari teori sifat, karena teori ini menjelaskan bahwa perlu pelatihan khusus untuk individu untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga itu teori kontingensi kepemimpinan. Teori ini membahas tentang sebuah organisasi di mana di dalamnya terdapat atasan dan bawahan. Yang keempat, teori pertukaran pemimpin dan anggota. Nah, teori ini membahas tentang di dalamnya terdapat perhatian khusus dari atasan ke bawahan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kepemimpinan karismatik, di mana di dalam kepemimpinan ini seorang individu harus memiliki karisma untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua itu kepemimpinan transformasional, di mana di dalam kepemimpinan ini terdapat perubahan sebuah gaya kepemimpinan yang mempengaruhi implikasi dari etika. Nah, yang ketiga itu kepemimpinan yang autentik, di mana kepemimpinan ini bersifat organik dan dipengaruhi oleh etika dan kepercayaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi keempat, di mana pada materi keempat ini kita akan membahas tentang perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan. Nah, perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan dapat kita lihat dari tujuannya, di mana kepemimpinan memiliki tujuan untuk bersama, sedangkan kekuasaan memiliki tujuan untuk diri sendiri. Nah, yang perlu kita ketahui, apa sih pengertian dari kekuasaan? Nah, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu maupun kelompok dengan tujuan untuk diri sendiri. Selanjutnya kita akan membahas landasan dasar dalam kekuasaan. Nah, landasan dasar dalam kekuasaan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu landasan formal, didasarkan pada posisi seseorang dalam sebuah organisasi, contohnya dekan. Yang kedua itu landasan pribadi, di mana landasan ini dipengaruhi biasanya oleh keahlian seseorang dalam memperoleh kekuasaan. Oke, di dalam kekuasaan kita biasanya mendengar ada yang dinamakan taktik kekuasaan. Nah, taktik kekuasaan ini terbagi menjadi 9. Yang pertama itu legitimasi, yang kedua persuasi rasional, yang ketiga seruan inspirasional, yang keempat konsultasi, yang kelima tukar pendapat, yang keenam seruan pribadi, yang ketujuh menyenangkan orang lain, yang kedelapan tekanan, yang kesembilan itu koalisi. Oke, kita akan membahas materi kelima. Nah, pada materi kelima ini kita akan membahas tentang konflik dan negosiasi. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih pengertian konflik dan negosiasi. Nah, pengertian konflik itu sendiri adalah proses yang dimulai ketika ada satu pihak yang memiliki persepsi lain dan harus dirasakan oleh seluruh pihak yang ada dalam sebuah organisasi. Jadi kalian harus mengetahui apa-apa saja sih tipe-tipe dalam konflik. Nah, tipe dalam konflik ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama itu konflik tugas. Nah, konflik ini ditandai dengan adanya muatan pekerjaan dan pendapat masing-masing. Yang kedua itu konflik hubungan. Nah, di dalam konflik hubungan ini terjadi pertentangan antar personal. Yang ketiga konflik proses. Konflik proses ini terjadi karena bagaimana suatu pekerjaan dilaksanakan atau adanya proses konflik dalam proses dilaksanakannya pekerjaan. Setelah kita membahas tentang konflik, kita akan membahas apa itu negosiasi. Nah, negosiasi itu sendiri adalah sesuatu yang muncul untuk menyelesaikan konflik. Nah,
Negosiasi di sini ditandai dengan adanya tawar-menawar dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan konflik. Jadi, ada beberapa jenis tawar-menawar dalam organisasi. Di sini saya akan membahas dua jenis tawar-menawar dalam organisasi. Yang pertama itu tawar-menawar distributif. Biasanya tawar-menawar ini terjadi antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Biasanya hasil dari tawar-menawar ini biasanya itu win-loss. Yang kedua, jenis tawar-menawar yang kedua ini yaitu tawar-menawar integratif. Nah, tawar-menawar integratif ini biasanya hasilnya itu win-win. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi ke-6. Nah, pada materi ke-6 ini kita akan membahas tentang budaya organisasi. Nah, di mana budaya organisasi adalah kultur yang mengacu pada sistem yang sama dan yang menjadi pembeda dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik utama yang menjadi hakikat budaya organisasi. Karakteristik ini terbagi atas 7. Yang pertama itu inovasi dan berani mengambil risiko. Yang kedua itu perhatian kepada hal-hal rutin. Yang ketiga orientasi hasil. Yang keempat orientasi orang. Yang kelima orientasi tim. Yang keenam keagresivan. Yang ketujuh stabilitas. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi terakhir dari mata kuliah perilaku organisasi. Nah, pada materi terakhir ini kita akan membahas tentang struktur dan sistem organisasi. Di mana kita ketahui pengertian dari struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, kemudian dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal. Membahas desain dalam organisasi. Nah, desain dalam organisasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu struktur sederhana atau di dalam organisasinya kecil dan tidak terlalu formal. Nah, yang kedua itu struktur birokrasi, di mana struktur ini dengan tugas-tugas operasional yang sangat rutin. Yang ketiga itu struktur matris, sebuah struktur yang menciptakan hubungan ganda. Selanjutnya kita akan membahas apa pentingnya belajar mata kuliah perilaku organisasi. Menurut saya, belajar mata kuliah perilaku organisasi itu sangat penting karena dapat membantu kita sebagai individu yang lebih efektif dan sukses di dunia kerja nanti. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari semua materi yang saya jelaskan adalah perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks organisasi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.